Dia memperhatikan berapa lama dia menatapnya. Ambil gambar, itu akan bertahan lebih lama. Dia mengulangi kata-kata yang sama yang pernah dia lontarkan ke kamar rumah sakit. Mendengar kata-katanya, Varontan tidak bisa menahan senyum setengahnya lagi. Setiap kali dia mengira dia telah mengetahuinya, dia akan selalu memberikan sesuatu yang baru untuk menghiburnya. Kalau begitu, jika kamu tidak keberatan denganku, aku akan melakukannya. Dalam sekejap mata, dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar. Seringai Livia Rahman menyelinap saat dia tersentak, berlari ke arahnya dalam upaya untuk mengambil teleponnya, tetapi sudah terlambat karena dia sudah memasukkannya kembali ke dalam sakunya. Kamu tidak bisa melakukan itu, ya? Kamu sudah memberiku izin, jadi aku pasti bisa. Varontan terkekeh di tangannya yang meraih sakunya sementara dia dengan mudah memblokir usahanya. Kamu pria yang sangat tampan. Dia menyelesaikan kalimat untuknya, matanya berbinar geli. Apakah dia tidak menyadari keintiman posisi mereka? Dia memiliki satu lutut di sofa dan dengan betapa keras kepalanya dia meraihnya, dia lupa tentang atasannya yang longgar dan belahan dadanya sedikit terungkap. Dia merasakan tubuhnya memanas saat melihatnya dan dia harus mengendalikan keinginan untuk menariknya ke bawah saat dia tidak berdaya dan melingkarkan lengannya di sekelilingnya. Tampan, oh tolong, aku pernah melihat anjing yang terlihat lebih baik darimu. Dia mendengus, dengan terang-terangan meludahkan kebohongan terlepas dari kenyataan bahwa setiap serat di tubuhnya mengira dia cantik di luar kata-kata. Alih-alih tersinggung dengan penghinaan sederhana, Varontan terkekeh dan memutuskan untuk bermain kasar dengannya. Dia tersentak ketika dia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menarik tangan yang telah dia gunakan dengan usahanya untuk mendapatkan teleponnya. Dia melakukannya dengan kekuatan dan fluiditas yang cukup sehingga dia dengan mudah terguling. Kaki lainnya menyerah, dan lututnya yang lain jatuh ke sofa sehingga dia akhirnya mereka terjatuh bersama di lantai. Livia Rahman tiba-tiba merasa terengah-engah saat dia menatapnya. Ekspresi di matanya menyerupai kedalaman neraka yang berapi-api, penuh dosa dan dipenuhi dengan keinginan terlarang. Bibirnya tertarik ke atas menjadi seringai nakal dengan betapa seriusnya dia menatapnya. Dia merasakan sensasi hasrat yang membara mulai mekar jauh di dalam dirinya. Pipinya sedikit memerah dengan seberapa dalam tatapannya. Dia menatapnya, ekspresi panas di wajahnya saat dia mengulurkan tangan untuk menangkup satu sisi pipinya. Varontan sejenak kehilangan fokusnya. Dia begitu terpesona olehnya, dia tidak bisa berpikir dengan benar selama beberapa detik. Rambut panjangnya jatuh di sekitar mereka berdua seperti tirai, bau yang dia keluarkan sangat memabukkannya, dia hampir kehilangan ketenangannya. Ekspresi terkejutnya, bibir yang sedikit terbuka, dan fakta bahwa dia sekarang duduk di area halus tubuhnya memaksanya untuk menahan diri, atau dia mungkin benar-benar kalah dengan dorongan utamanya. Dia seharusnya merayunya, bukan sebaliknya. Dan dia bahkan tidak mencoba merayunya. Dia dengan datar berpikir bahwa jika dia benar-benar mencoba merayunya, dia bahkan tidak perlu mengerahkan banyak usaha. Daya pikatnya terlalu sulit untuk diabaikan. Dia bertanya-tanya apakah Tio Brahmantio benar-benar bodoh karena telah membuangnya karena orang biasa yang kebetulan menumpahkan kopi panas ke dirinya. Serius? Siapa yang sebodoh itu untuk jatuh cinta pada seseorang yang begitu tidak kompeten dan tidak berbakat? Sayangku, kamu ngiler. Dia mengejeknya, menggunakan ibu jarinya untuk menutup bibirnya yang lembut dan terbuka. Itu mengganggu ketika pikiran tentang bagaimana perasaan bibir itu terhadapnya melintas di benaknya. Itu sangat lembut di bawah jari kasarnya. Dia pikir dia sedang menyentuh kelopak bunga yang baru mekar. Tanpa sadar, dia menyentuh sudut bibirnya dan menekan keinginan untuk memukulnya. Maukah kamu berhenti memberitahuku bahwa aku ngiler padahal sebenarnya tidak?
Dia mendidih, memelototinya. Dia tertawa, dadanya bergemuruh dengan setiap ketukan. Yah, jika kamu berhenti menatapku seperti anak gemuk yang melihat sepotong kue, aku akan berhenti. Dia merenung, menyisir beberapa helai rambutnya ke belakang telinganya untuk mengungkapkan lebih banyak wajahnya. Kesukaan melewatinya pada tindakan halus dan bagaimana dia sedikit bersandar lebih dekat padanya. Dia merasa seolah-olah itu adalah deja vu, karena pada suatu waktu ketika mereka masih anak-anak dia telah melakukan hal yang sama padanya berkali-kali. Ketika mereka masih anak-anak dia dengan keras kepala mengejarnya dengan kaki kecilnya yang pendek dan gemuk yang tidak akan pernah bisa mengejarnya. Bahkan ketika dia akan tersandung dan lututnya tergores, dia akan tetap dengan cepat berdiri untuk terus berlari mengejarnya. Sementara dia menolak untuk berbicara, dia puas duduk di sampingnya dan minum teh bersama. Dia ingat dia akan selalu tiba di Tan Main Mansion dengan pakaian yang sempurna untuk kesempurnaan, tetapi akan keluar dari sana dengan kotor dan berkeringat setelah seharian mengejarnya. Pada akhirnya, dia akhirnya mengalah padanya dan mulai berjalan lebih lambat sehingga dia bisa menyamai langkahnya. Meskipun dia pertama kali mengambil langkah kecil sehingga dia tidak akan menyadarinya dan melompat ke kesimpulan bodoh. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mulai mengharapkan kunjungan rutinnya ke rumah Tan di mana dia akan meninggalkan Ruby Tan untuk menghabiskan waktu bersamanya. Mau tak mau dia merasa geli dengan bagaimana meja-meja telah berubah. Perasaan gembira mereda ketika dia tiba-tiba teringat betapa cepatnya dia pindah darinya. Dia telah tinggal di luar negeri selama kurang dari 3 tahun dan kegilaan masa kecilnya dengan dia telah dipindahkan ke orang lain. Ya Tio Brahmantio. Nama itu membawa gelombang permusuhan dalam dirinya, menyebabkan matanya secara tidak sengaja menjadi gelap karena marah. Dalam 3 tahun mereka berpisah, dia banyak memikirkannya. Meskipun dia dingin padanya, dia masih dengan rajin menempel padanya. Dia telah menolak untuk bertanya tentang dia saat dia pergi, mengetahui bagaimana ibunya mungkin akan ikut campur dan mengatur sesuatu seperti pertunangan anak jika dia menunjukkan ketertarikan. Namun, ketika dia kembali dan memutuskan untuk membalas naksirnya, dia menemukan bahwa dia telah menyelinap melalui jari-jarinya. Dia telah jatuh tepat ke tangan seorang pria yang tidak bisa membedakan sepotong batu bara dari berlian. Dia pikir aneh bahwa setelah kembali, dia melihatnya sebagai orang asing dan kembali ke cangkang tak bernyawa. Dia tidak mengunjungi mansion lagi di masa kecilnya dan telah memilih untuk bertemu adik perempuannya di tempat lain. Saat dia naik pesawat untuk pergi, semua kontak di antara mereka telah berhenti sampai hari yang menentukan di rumah sakit itu. Sepertinya dia dengan mudah melupakannya seolah-olah dia adalah debu yang tertiup angin. Dia tidak akan pernah melupakan tatapannya yang terpisah yang memandang melewatinya seolah-olah dia belum pernah bertemu dengannya dalam hidupnya sebelumnya. Itu cukup aneh. 1 sen untuk pikiranmu, dia menggoda, memiringkan kepalanya untuk melihat ekspresi bingungnya. Dia tidak berpikir seorang pria pernah memandangnya seperti itu, seolah-olah dia benar-benar terpikat olehnya. Dia pikir hanya dia yang terpesona olehnya. Ketika dia tidak menjawabnya, dia mengulurkan tangan untuk mencubit satu sisi pipinya. Seperti yang diharapkan, kulitnya lembut dan sempurna. Dia menjawab, memindahkan salah satu tangannya dari pipinya untuk mencengkeram pergelangan tangannya, tersenyum padanya. Apakah kamu menyadari posisi kita? Dia menggodanya, tertawa geli, matanya menari dengan secercah cahaya yang sepertinya hanya bersinar untuknya. Dia berkata, kepalanya dimiringkan ke bawah dan matanya melebar karena terkejut. Livy akhirnya menyadari posisi mereka. Dengan salah satu lengannya melingkari pinggangnya, yang lain menahan pergelangan tangannya di tempatnya, atasannya yang acak-acakan memperlihatkan banyak sekali kulit.
Dia berada di atasnya dengan lutut dan lengannya menopangnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.